Ilmuwan Dr. Gegar Prasetya sebenarnya telah hidup berkecukupan di Selandia Baru. Namun, ia memilih pulang ke Indonesia. Padahal dia di sini harus merintis usaha dari awal. Gegar seperti menentang arus deras perginya ilmuwan-ilmuwan terbaik negeri ini untuk bekerja di luar negeri. Ahli tsunami ini di Selandia Baru sudah karyawan tetap, mendapat pensiun yang memadai ketika tiba saatnya. Kantornya hanya berjarak 5 menit dari rumah, tidak ada kemacetan di jalan raya, serta pendidikan anak-anak juga terjamin. Salah satu alasan mengapa ia memutuskan pulang ke Indonesia awal tahun 2011 karena merasa ilmu yang dia tekuni di bidang kelautan dan tsunami lebih dibutuhkan di Indonesia. Saya lahir di Lombok, lulus dari ITB, terus saya masuk di BPPT, bergabung dengan BPPT dengan Lab Teknik Pantai di Jogja. Nah, di situ saya mulai berinteraksi dengan peneliti-peneliti dari Jepang untuk aspek kepelabuhanan, jadi aspek coastal process untuk pembangunan pelabuhan sama untuk perlindungan pantai, sampai ke tsunami karena tahun 92 ada kejadian tsunami di Flores. Terus tahun 93 itu 92 akhir kita mendapat undangan ke Jepang, namanya Young Scientist Award dari pemerintah Jepang untuk peneliti-peneliti muda di negara berkembang. Kebetulan yang berangkat saya sama Mas Dinar. Nah, tahun 95 saya diminta oleh UNESCO untuk mengikuti namanya Time Project di Jepang, di Sendai, di Tohoku University. Di situ saya belajar detail mengenai tsunami science. Kalau dulu tahun 92 kita belajar tsunami science and engineering dengan tsunami breakwater untuk pelabuhan segala macam. Tapi tahun 95 kita terlibat dalam namanya Time Project dari UNESCO, yang hostnya itu Profesor Suto sama Profesor Imamura dari Tohoku University di Sendai. Yang jelas tuh yang jadi masalah begini sebenarnya. Selama saya bekerja di luar negeri, tapi kok justru project risetnya itu di Indonesia gitu loh. Sebenarnya itu yang jadi sebenarnya terbersit di saya setelah beberapa kali saya mendapatkan kontrak di Indonesia, tapi yang anehnya kan kontraknya itu dari perusahaan-perusahaan minyak dan dari perusahaan-perusahaan eksplorasi di Indonesia yang ingin melakukan eksplorasi di Indonesia tapi butuh hazard assessment. Misalnya mereka ingin membangun pelabuhan, ingin membangun pipeline di Makassar Strait, kemudian di Halmahera. Semua proyek ini tapi dikontrakkan ke Amerika. Kemudian saya dikontrak untuk melakukan itu, untuk melakukan pekerjaan di Indonesia. Lalu saya berpikir, loh, ini kan sebenarnya apa istilahnya market atau istilahnya daerah yang tumbuh dan berkembang itu adalah di Indonesia gitu loh. Terus yang menggelitik saya itu, loh, saya sendiri orang Indonesia gitu loh. Kenapa kok saya kok saya bekerja di Indonesia tapi dari luar gitu kan, dari institusi di luar negeri gitu loh. Buat itu berkah ya buat Indonesia, karena untuk mempromosikan sesuatu orang berkata mengenai Krakatau, orang udah ingat Krakatau ada di Indonesia gitu. Itu satu. Saya tertarik untuk mendalamin Krakatau itu karena sebenarnya pertama kali saya begitu mempelajari tentang tsunami, saya sebenarnya tertarik dengan bukunya si Ronggo Warsito itu gitu loh. Nah, di situ saya tertariknya karena melihat bahwa ada pujangga Indonesia dulu sebenarnya sains di Indonesia itu udah tumbuh gitu loh. Sejak zamannya Ronggo Warsito ada gitu loh. Nah, dari situ saya tertarik mendalaminya itu. Kemudian saya berkesempatan untuk melakukan program S3 di Belanda itu. Saya ke sana dan kebetulan saya di perpustakaan Leiden itu membaca buku itu yang sudah diterjemahkan dari bahasa Jawa kuno, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda dan kemudian bahasa